Horas, Mbak. Assalamualaikum kawan-kawan. Terima kasih ya udah klik video ini. Semoga kawan-kawan gak bosan-bosan ya dengerin aku nyampein curhatan kawan kita yang penuh dengan drama dan plot twist ini. Sama halnya kayak cerita yang mau aku bawakan kali ini dari kawan kita yang namanya Kak Tantri. Terlalu banyak lika-liku kehidupan di usianya yang masih muda. Sampai gak disangka-sangka, jadi mendatangkan trauma yang mendalam loh dalam hidupnya. Video kali ini bakalan panjang dan banyak banget plot twist yang gak terduga dalam cerita ini. Siap-siap tisu di sebelah kalian, karena kisah ini tuh bener-bener menyedihkan. Dan aku juga gak bakalan bercanda nih bawain cerita ini. Penasaran sama ceritanya? Nggak usah lama-lama, yuk langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi Kak Tantri ini tuh anak bungsu dari 3 bersaudara yang di tahun 2014 itu dia ngerantau untuk belajar, berkuliah di salah satu universitas yang sekitar 3-4 jam lah dari rumahnya. Karena jauh itu, makanya dia akhirnya ngekos. Nah, si kakak ini tuh termasuk aktif dalam berorganisasi. Jadi nggak ada tuh yang namanya kupu-kupu atau kuliah pulang dari kamusnya Kak Tantri. Nah, di organisasi inilah cerita si kakak ini dimulai. Kak Tantri ini tuh jadi mapala di kampusnya dan termasuk salah satu anggota yang loyal banget. Di tahun pertama organisasi, Kak Tantri masih belum menjadi pengurus karena masih di tahap belajar. Dia sering banget melakukan kegiatan di alam maupun kegiatan sosial bersama kawan-kawan seangkatannya. Di tahun-tahun ini dia masih happy banget. Belum ada beban yang berarti dan Kak Tantri ini juga akrab banget sama kawan-kawannya. Sampai akhirnya di tahun kedua berorganisasi, yaitu tepatnya di tahun 2015. Kak Tantri ini udah layak jadi pengurus. Dan akhirnya sekarang waktunya Kak Tantri dan kawan-kawan seangkatannya menjadi pengurus bersama senior satu tingkat di atasnya. Tapi di tahun inilah akar permasalahan dimulai. Jadi di tahun ini bisa dikatakan pimpinan organisasi beserta anggotanya yang termasuk juga Kak Tantri di dalamnya gagal melaksanakan program organisasi. Imbasnya, anggota baru yang aktif di dalam organisasi itu semakin berkurang. Nah, peristiwa ini tuh bukan hal yang sepele loh dalam organisasi. Karena kan kita tahu sendiri organisasi itu berjalan ketika ada kader di dalamnya. Ketika tidak ada orang di dalam organisasi, ya bagaimana organisasi bisa berjalan? Nah, kawan-kawan, tolong diingat di bagian ini. Soalnya bagian ini tuh bakalan ada dampaknya juga nih buat Kak Tantri. Singkat cerita, di tahun berikutnya, Kak Tantri ini masih jadi pengurus. Karena di organisasinya itu baiknya menjadi pengurus sebanyak 2 kali. Nah, di kepengurusan tahun ini, si kakak ini menjadi kepengurusan inti. Nah, posisinya itu sebagai bendahara. Kita tahu sendiri kan kalau bendahara itu bakalan banyak bersinggungan sama yang namanya ketua umum sama sekretaris karena kan mereka itu yang termasuk inti dalam organisasi. Kepengurusan inti kali ini semua dari angkatannya Kak Tantri. Terus ada ketambahan 2 orang juniornya mereka yang sebelumnya anggotanya yang berkurang banyak itu loh. Ternyata di sini muncul cerita yang nggak diduga-duga sama Kak Tantri. Kak Tantri jadi semakin sering bertemu dengan ketua yang kita sebut aja namanya Fahmi dan juga sekretaris yang kita sebut aja namanya Niko. Karena kebutuhan untuk membahas organisasi, mereka seringkali bertemu, bahkan di luar kampus agar mereka semakin fokus dan tidak terganggu dengan orang lain. Kalau mau lebih fokus lagi, biasanya mereka bertemu berdua-dua, ketua dengan sekretaris, atau sekretaris dengan bendahara. Nah, si Kak Tantri ini jadi sering banget dong ketemu sama Fahmi. Kak Tantri ini jadi sering banget menghabiskan waktu berdua sama Bang Fahmi hanya untuk sekedar membahas program di organisasi. Di sela-sela pembicaraan mereka sering diselipkan ya pembicaraan di luar topik lah ya. Cuma sekedar biar mereka nggak bosen sih. Dan biar semakin seru dan akrab lagi aja. Gegara udah terlalu sering ketemu dan merasa semakin akrab dan nyaman, Kak Tantri ini jadi suka gitu curhat sama Bang Fahmi. Begitu juga Bang Fahmi. Mereka membahas mengenai keluarga, membahas mengenai kisah-kisah mereka yang udah pernah berlalu, ya banyak hal lah yang mereka ceritakan. Di saat hubungan mereka semakin dekat, di sisi lain, hubungannya Kak Tantri ini sama kawan-kawan seangkatannya yang cewek, itu ternyata semakin renggang. Padahal mereka itu nggak ada masalah loh. Ya, tapi kemungkinan itu terjadi karena sikap tegasnya Kak Tantri ini. Namanya Kak Tantri sekarang masuk ke pengurusan inti, ya dia harus tegas dan bisa untuk mengarahkan anggota-anggota yang lain, bukan? Akhirnya dia jadi lebih sering bareng Bang Fahmi dan juga Bang Niko. Kak Tantri emang kayak ngerasa lebih cocok sama anak cowok aja gitu. Kayaknya kakak ini sama kayak aku dulu lah. Aku juga dulu sukanya berteman sama cowok loh. Tapi sekarang enggak. Kalau boleh malah enggak terlalu banyak interaksi sama cowok. Karena semakin kesini kita udah bisa berpikir kalau bukan mahram, lebih baik enggak berinteraksi kalau enggak penting. Itu menurutku ya, enggak usah ngejudge kalian. Itu menurutku. Enggak disangka-sangka Kak Tantri ini jadi baper sama Bang Fahmi. Gimana enggak baper ya kan? Gara-gara mereka ini bisa dikatakan hampir tiap hari ketemu dan sering banget ngeluangin waktu bareng. Si abang ini juga bikin Kak Tantri jadi nyaman. Cewek mana ya kan yang nggak baper kalau diperhatiin terus kayak gitu. Jadi Kak Tantri ini nangkep sinyal kalau mereka itu saling suka. Tapi ternyata nggak happy ending guys. Kedekatan mereka itu berubah jadi jarak yang
jauh banget sampai saat ini. Lah emang masalahnya apa? Ternyata Bang Fahmi ini lagi deket juga tuh sama temen seangkatannya mereka yang cewek. Jadi Kak Tantri ini tuh kayak orang ketiga gitu. Ya kan Kak Tantri juga nggak tahu ya tentang mereka. Gara-gara itu hubungannya Kak Tantri sama Bang Fahmi ini, juga satu lagi temannya tadi yang cewek, itu jadi renggang banget. Bahkan yang cewek itu tadi ngeblokir loh IG-nya Kak Tantri. Ya udahlah ya kan Kak Tantri akhirnya move on aja gitu, walaupun dalam hatinya itu kayak sesek banget gitu. Soalnya Kak Tantri ini jarang banget dan bahkan hampir nggak pernah gitu mempunyai hubungan yang spesial sama laki-laki lain. Ketika dia suka, malah yang cowoknya kayak gitu. Singkat cerita, kepengurusannya mereka berakhir, berganti dengan kepengurusan berikutnya. Nah, di sini harusnya angkatan yang hilang tadi yang bakalan menjadi senior gitu di dalam organisasi. Tapi berhubung angkatan itu hilang semua, yang 2 orang tadi juga udah pada lulus gitu. Jadi mereka itu udah sebenarnya udah senior di dalam perkuliahan dan waktunya mereka udah selesai. Akhirnya mereka nggak ikut pengurus lagi. Hilang satu generasi di dalam kepengurusan. Akhirnya karena angkatannya si Kak Tantri ini merasa bertanggung jawab, mereka yang menghilangkan satu angkatan itu tadi, akhirnya mereka majulah untuk menjadi pengurus ketiga kalinya. Itu karena rasa bertanggung jawabnya mereka, makanya mereka maju lagi untuk menjadi pengurus untuk ketiga kalinya. Nah, di tahun ini juga lah Kak Tantri ini menjadi semakin terpukul dan hancur banget. Jadi di kepengurusan tahun ini, yang menjadi pengurus dari angkatannya Kak Tantri cuma 3 orang aja. Sisanya juniornya 2 tahun di bawahnya mereka. Kali ini ketuanya masih seangkatannya si kakak ini. Tapi dia di tahun kedua harusnya ikut organisasi, dia nggak ikut karena satu dan lain hal. Dia punya alasan sendiri nggak ikut organisasi. Dan akhirnya dia maju untuk menjadi ketua. Nah, si Kak Tantri ini masih masuk ke dalam kepengurusan inti, yaitu dia menjadi sekretaris. Yang sebelumnya dia jadi bendahara, sekarang dia jadi sekretaris. Kayak yang tadi aku sampein, kalau kepengurusan inti itu kan pasti bakalan banyak bersinggungan ya, mereka bertiga. Nah, biar lebih fokus bakalan dua-dua, sekretaris sama ketua, ketua sama bendahara. Tapi sebenarnya walaupun Kak Tantri ini ada temen seangkatannya yang ikut menjadi pengurus di ketiga kalinya, Kak Tantri ini tuh punya rasa kecewa. Kenapa? Kawan-kawannya yang cewek itu ninggalin dia, nggak ada yang ikut. Cuma dia sendiri loh cewek yang maju. Yang lain kenapa nggak ikut? Si kakak ini merasa ditinggalkan oleh kawan-kawannya itu. Ya udahlah ya kan, si kakak ini tetap mau menjalankan organisasi dan berdiskusi bareng kawan-kawannya yang tersisa tadi. Dan si kakak ini sebenarnya dia merasa berat banget di kepengurusan yang ketiga kali ini. Rasanya tuh beda banget dari yang kepengurusan yang pertama dan kedua yang dia lewatin. Rasanya pundaknya itu dipenuhi sama beban yang banyak banget. Selain di organisasi, dia juga punya beban di dalam keluarganya. Dimana di akhir tahun kepengurusan si kakak ini, qadarullahnya ibunya Kak Tantri berpulang. Di tengah gonjang-ganjing organisasi yang dia pikul, dia juga merasa terpukul dengan kepergian ibunya. Tapi sebelum ibunya Kak Tantri ini, si kakak ini juga ada masalah percintaan yang membuat hatinya kalut. Sama kayak sebelumnya, dia ini tuh jadi baper sama ketua. Yang kita sebut aja namanya Sofyan. Bang Sofyan ini memang orangnya baik banget. Nggak cuma ke Kak Tantri aja. Memang pembawaannya itu asik, baik, cemerlang, pinter lah orangnya. Nggak mungkin ya dipilih ketua kalau nggak pinter. Pasti ada hal yang membuat dia itu dianggap layak menjadi ketua. Oke, singkat cerita, si abang ini tuh kelihatan kayak masih ragu-ragu gitu sama Kak Tantri. Jadi mereka itu nggak ada pacaran sama sekali. Cuma kayak mereka itu kayak menunjukkan rasa sama-sama saling tertarik gitu. Tapi ternyata si abang ini tuh gak bener-bener sepenuhnya suka sama Kak Tantri. Firasatnya Kak Tantri ini bilang kayaknya dia lagi suka sama orang lain deh. Itu makanya si abang ini kayak maju mundur terus gitu ke Kak Tantri. Akhirnya ya mereka gak jadi. Setelah selesai kepengurusan pun mereka akhirnya udah jalan masing-masing. Akhirnya gagal lagi lah Kak Tantri ini. Jadi si kakak ini tuh merasa kayak dibohongi sama semua orang dan bahkan ditinggalkan gitu aja gitu loh. Tadi kawan-kawannya yang cewek ninggalin dia. Terus 2 orang ketuanya tadi juga ninggalin dia. Terus di tahun yang sama, ibunya Kak Tantri juga berpulang. Jadi rasanya itu kayak digebukin banyak orang gitu katanya Kak Tantri. Karena sekaligus semuanya terjadi di tahun yang sama dan itu tuh bikin Kak Tantri ini nggak siap. Bisa dikatakan Kak Tantri ini jadi down. Banyak hal yang terundur, kuliahnya juga mundur, lulus di waktu-waktu yang mepet, dan masih banyak lainnya. Setelah dari Bang Sofyan ini, Kak Tantri ini udah move on juga nih, tapi itu membuat dia tuh kayak trauma banget untuk berkenalan lagi sama laki-laki. Sampai akhirnya Kak Tantri ini ketemu sama satu orang cowok yang
termasuk salah satu mahasiswa pecinta alam juga dari universitas lain. Dan ini tuh termasuk juniornya dia beberapa tahun di bawahnya si kakak ini. Nah, si cowok ini tuh beda provinsi sama Kak Tantri, jadi mereka sebelahan lah provinsinya. Gak usah aku kasih tahu ya. Jadi mereka ini tuh saling mengenal, coba untuk mengakrabkan diri, ya berbicara layaknya teman-teman mapala biasanya. Tapi ternyata lama-lama mereka ini semakin cocok dan semakin dekat. Nah, si cowok ini itu suka sama Kak Tantri. Tapi Kak Tantri kan yang namanya dia udah pernah gagal dan kayak membawakan trauma dalam hidupnya, mengenal cowok yang akhirnya gagal. Dia itu kayak menutup diri gitu loh sama si cowok ini. Kita bilang aja lah nama si cowok ini Irfan ya. Tapi si cowok ini tuh nggak nyerah, dia tuh tetap ngejar Kak Tantri. Pokoknya dipepet terus. Tapi si kakak ini memang kayak semakin menjauh, makin jauh. Kayak dia itu nggak pede gitu katanya. Di satu sisi, dia juga masih belum bisa move on tuh sama yang terakhir, sama Bang Sofyan. Tapi pada akhirnya lama-lama si kakak ini tuh membuka diri. Akhirnya dia mau tuh deket sama si Irfan. Dekat dalam arti di sini tuh nggak pacaran ya. Mereka tuh masih belum pacaran. Mereka hanya ya sekedar kayak PDKT-an gitu, saling mengenal. Tapi pada akhirnya, Kak Tantri ini tuh kayak tiba-tiba menghilang gitu loh. Jadi dia tuh kayak nggak mau balesin chatnya Irfan. Dia kayak mungkin karena terlalu banyak masalah, jadi si kakak ini kayak menutup diri gitu loh. Dia mau fokus mengerjakan skripsinya, menyelesaikan semua masalahnya. Makanya dia kayak ya udah biarin aja gitu. Ada telepon masuk, WA yang masuk juga dari si Irfan tadi, dia nggak ngebales. Akhirnya si Irfan ini tuh ngerasa kayak apa yang dia lakukan itu kayaknya sia-sia. Jadi dia itu ya move on aja gitu. Kalau kita ngejar orang nggak dapet ya udah move on kan. Nah, akhirnya dia cari cewek lain lah. Dan akhirnya ya dia udah ada pacar. Terus kira-kira mungkin ada kali 1 tahun mereka itu nggak berkomunikasi lamanya. Tiba-tiba si Kak Tantri ini mau nih ngerespon si cowok tadi. Ya akhirnya mereka mulai berkomunikasi lagi lah. Si Irfan ini bahkan mau datang ke rumahnya Kak Tantri loh. Karena Kak Tantri ini kan susah tuh dihubungi. Susah juga diajak ketemu, banyak alasannya itu. Akhirnya dia tuh sampai mau ke rumahnya Kak Tantri dan ngajak dia jalan-jalan lah. Entah naik gunung, kemana, makan bareng gitu. Ya akhirnya ajakannya Irfan itu diiyain sama Kak Tantri. Jadilah mereka ketemu. Tapi kalian ingat kan, tadi si Irfan ini kan dia udah ada pacar. Pokoknya singkat ceritanya, pacarnya si Bang Irfan ini tuh ngehubungi Kak Tantri. Jadi Kak Tantri ini kayak dilabrak gitu loh. Ya gimana ya kan, Kak Tantri kan jadinya masuk ke orang ketiga dong, soalnya kan dia udah punya pacar. Nah pacarnya ini tuh telepon Kak Tantri mohon-mohon, nangis-nangis, tolong jauh dari pacarnya, bla bla bla. Ya namanya Kak Tantri juga kan kasian ya, dia juga kan gak pengen kayak gitu. Akhirnya ditanyakanlah ke si Irfan ini, gimana kamu mau milih pacarmu atau aku? Intinya kayak gitulah ya. Terus si Bang Irfan ini tahu nggak dia milih apa? Dia tetap milih pacarnya. Di satu sisi memang dia itu suka sama Kak Tantri karena kan dia yang pertama kali disukain sama Kak Tantri, tapi Kak Tantrinya ini kan dikejar tapi dia semakin jauh. Cuma di satu sisi lagi dia juga udah terlanjur sayang sama pacarnya. Dia nggak mau ninggalin dua-duanya. Dia pengen tetap sama pacarnya tapi tetap pengen sama Kak Tantri. Nggak boleh gitu ya. Harus milih salah satunya. Cowok itu harus berani ngambil pilihan. Ya karena si Irfan tadi milih pacarnya, ya udah Kak Tantri mundur lah dia. Masa ya mau kan dia jadi gara-gara itu berantem apa drama-dramaan lagi, ya males dia langsung aja pergi kan. Tapi si Bang Irfan ini tuh kayak kekeh gitu loh, masih tetap pengen komunikasi sama Kak Tantri. Pokoknya masih tetap pengen jalan bareng, main bareng gitu. Nah, si Kak Tantri ini juga masih ladenin, dia masih ngebales chatnya, dia masih ngangkat teleponnya, tapi si kakak ini tuh udah kayak ya udah nggak terlalu berharap lah sama dia kan. Soalnya kan dia udah ada pacar. Sampai akhirnya singkat cerita, pacarnya itu ngehubungi Kak Tantri lagi. Sampai pokoknya nangis-nangis, dia mohon-mohon buat menjauh dari pacarnya. Kok sampai kayak gitu ya? Kalau aku mah cowok udah 2 kali kayak gitu, ngapain dipertahanin ya? Tinggalin aja. Mau cinta setengah mati ya kayak gimana, tinggalin aja. Kalau menurutku ya, cowok itu kalau udah sekali kayak gitu bakalan kayak gitu terus udah. Sampai muncrat. Ya balik lagi tuh, ditanyain lagi kan ke si Irfan tadi. Gimana, kamu mau milih aku atau pacarmu? Ya si Irfan ini pun masih milih pacarnya. Buset, kedua kalinya Kak Tantri ini nggak dipilih. Akhirnya ya udah Kak Tantri ini mundur lah, bener-bener mundur. Dia nggak mau lagi melanjutkan perjalanan mereka yang nggak jelas ini. Akhirnya Kak Tantri bilang lah ke pacarnya itu, tolong kamu blokir semua kontakku dari dia, biar dia nggak ngehubungin aku lagi. Kalau aku yang ngeblokir dia, bisa jadi
aku bakalan runtuh, aku bakalan ngebuka lagi tuh blokiran dan aku bisa jadi akan menghubungi dia. Tapi kalau kamu yang ngeblokir, aku nggak bakalan bisa ngehubungi dia. Akhirnya permintaan Kak Tantri dilakuin sama pacarnya tuh. Akhirnya sampai sekarang mereka nggak ada hubungan sama sekali, nggak pernah kontak-kontakan sama sekali, dan nggak tahu kabarnya sekarang lagi kayak gimana. Nah ini Kak Tantri juga bilang sih kayak gini, dia juga ngerasa salah sih. Kenapa? Karena waktu si Bang Irfan ini ngejar dia, kenapa dia malah pergi, menghilang, nggak pernah ada kabar, tidak merespon chatnya, nggak pernah ngangkat teleponnya. Itu tuh diakui salah sama Kak Tantri. Tapi sebenarnya dia dengan menghilang itu ada alasannya. Nanti alasannya bakalan aku kasih tahu di akhir video. Setelah hubungannya sama Irfan ini berakhir, si kakak ini tuh nggak ada menjalin hubungan sama sekali sama orang-orang. Dia fokus menyelesaikan kuliahnya, mencari pekerjaan, ya healing-healing biar nggak stres lah. Kak Tantri jadi punya trauma buat berkenalan sama cowok baru. Jadi dia tuh kayak nggak percaya diri lagi gitu. Beberapa kali Kak Tantri ini mencoba berkenalan sama cowok gitu, tapi dia tuh masih belum menemukan klik yang pas gitu loh dari cowok-cowok yang pernah dia ajak berkenalan. Sampai akhirnya Kak Tantri ini tuh lagi kenceng banget berdoa. Dia sholat tahajud, dia minta pertolongan lah, dia berdoa kepada Allah. Dia itu cuma mencari laki-laki yang sholat. Terus di sekarang ini tuh Kak Tantri ini punya banyak tekanan lagi nih dari keluarganya dia. Tapi keluarganya yang ya katakanlah tantenya dia tuh. Jadi dia itu kayak dibanding-bandingin lah sama anaknya yang baru muda udah nikah. Ya bisa dikatakan Kak Tantri ini tuh udah umur 29-an belum nikah. Nah itu dikata-katain gitu. Itu bikin mentalnya Kak Tantri ini tuh jadi kayak down gitu. Sampai akhirnya dia itu banyak-banyak berdoa. Dia sholat tahajud, puasa. Dan alhamdulillahnya Kak Tantri ini itu lagi dipertemukan sama salah satu orang cowok yang insya Allah bakalan serius ya. Ada kemungkinan Kak Tantri ini itu bakalan melanjutkan hubungan dengan dia. Tapi mereka tuh lagi proses perkenalan, mengenal keluarganya, pribadinya seperti apa. Tapi pastinya masih ada tantangan yang dihadapi Kak Tantri bersama cowok ini. Ya kita doakan aja Kak Tantri ini bisa segera menemukan jodohnya yang terbaik, dan kalau memang dirasa yang cowok yang terakhir ini bakalan menjadi pendamping hidup Kak Tantri ke depannya, ya kita doakan aja semoga cowok itulah menjadi pendampingnya dan akan menjadi suami yang baik kepada Kak Tantri dan dapat melindungi Kak Tantri bagaimanapun situasi dan kondisinya nantinya. Doa yang terbaik buat Kak Tantri. Oke, sekian ceritanya Kak Tantri sampai di situ. Sepanjang cerita tadi itu aku belum spesifik menunjukkan di mana traumanya Kak Tantri. Kawan-kawan kan masih ingat kan yang aku bilang tadi beberapa kali ditinggalkan orang-orang terdekatnya dia. Dari kawan-kawan seangkatannya yang perempuan, terus 2 orang ketua, dan juga anak mapala lain tadi. Terus habis itu yang paling pentingnya lagi, ibunya Kak Tantri berpulang. Disitulah traumanya kawan-kawan. Jadi Kak Tantri ini merasa dirinya itu kayaknya ada yang salah. Akhirnya dia itu berkonsultasilah dengan psikolog. Setelah diceritakan panjang kali lebar, akhirnya ditemukanlah akar permasalahannya Kak Tantri ini tuh ternyata trauma ditinggalkan orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya kenapa Kak Tantri ini tuh jadi sulit untuk mengenal laki-laki baru. Gak disangka-sangka ya ternyata hal-hal yang seperti itu tuh bisa membuat orang jadi trauma ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk ya kawan-kawan. Dan semoga Kak Tantri juga beserta keluarganya sehat selalu, dan kawan-kawan yang menonton aku pada saat ini juga sehat-sehat selalu. Dan pastinya kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, boleh banget langsung aja DM aku di Instagram, atau kalau kalian mau ceritanya aku bawain di video aku selanjutnya, boleh banget juga langsung DM aja aku di IG ku yang ini ya. Mari sejenak kita doakan almarhumah ibunya Kak Tantri agar tenang di alam sana ya. Amin. Oke kawan-kawan, sekian video dari aku. Jangan lupa ya kawan-kawan subscribe, comment, and like biar aku semangat bikin konten buat kalian, dan kalian juga nggak ketinggalan notifikasinya dari aku. See you, bye-bye. Assalamualaikum.